Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aulia, NPM 211. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem saraf. Nah, jadi sistem saraf ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf pusat dan sistem saraf kaki. Nah, jadi kita akan membahas di sistem saraf pusat terlebih dahulu. Nah, jadi sistem saraf pusat itu dia ada dua lagi, terbagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, otak ada terbagi menjadi tiga, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebrum, dan yang ketiga ada batang otak. Nah, jadi kita akan membahas di cerebrum dulu. Nah, jadi cerebrum ini merupakan bagian paling besar dan terdiri dari hemisfer kanan. Ini misalkan ini, nah jadi otak besar itu ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Jadi adapun fungsi dari cerebrum hemisfer kanan, dia itu berfungsi sebagai kontrol pergerakan tubuh sisi kiri, dan sebaliknya hemisfer kiri juga mengontrol tubuh sisi kanan. Nah, jadi di dalam cerebrum ini dia terbagi lagi. Ada 4 lobus. Yang pertama frontal lobus atau lobus frontal. Jadi pada lobus frontal ini dia fungsinya itu intelektual yang lebih tinggi, seperti nalar, berpikir, abstrak, bicara, terus juga emosi dan pusat penghidup. Nah, jadi bagian ini mengandung pusat pengontrolan gerakan volunteer di gyrus presentalis atau area motorik primer, dan terdapat area asosiasi motorik. Nah, terus yang kedua ada lobus temporal yang ini di sini. Nah, jadi lobus temporal ini merupakan area sensorik untuk impuls, pendengaran, daya ingat verbal, visual, dan dia ini berperan dalam pembentukan perkembangan emosi. Terus yang ketiga ada parietal, lobus parietal di sini di bagian atas. Jadi lobus parietal ini dia berperan sebagai menafsirkan pesan dari bagian otak lain, seperti menafsirkan sentuhan, gerakan tubuh, sensasi nyeri, dan kemampuan berhitung. Terus selanjutnya ada lobus occipital, lobus yang paling kecil. Jadi lobus ini dia memiliki fungsi penglihatan, yaitu menginterpretasikan dan memproses rangsangan dari nervus opticus dan mengasosiasikan rangsangan ini dengan informasi saraf lain. Terus selanjutnya kita akan membahas bagian otak yang kedua, yaitu cerebellum atau otak kecil. Nah, jadi otak kecil ini merupakan bagian penting dari susunan saraf pusat secara tidak sadar. Dia mengendalikan otot-otot volunteer secara optimal. Jadi tugas dari cerebellum ini untuk mengatur keseimbangan tubuh dan memerintah kerja otot ketika sedang melakukan aktivitas. Nah, jadi cerebellum ini dibagi menjadi tiga bagian. Tiga bagian itu nih. Jadi yang utama itu ada vestibulocerebellum. Nah, dia ini berfungsi untuk mengontrol serta menjaga keseimbangan pergerakan mata. Terus yang kedua ada spinocerebellum. Spinocerebellum ini dia itu berfungsi untuk mengontrol otot dan gerakan tubuh. Terus yang ketiga ada cerebrocerebellum. Di bagian ini. Nah, jadi cerebrocerebellum ini dia berfungsi sebagai penyimpanan memori dan merencanakan gerakan yang disadari. Terus selanjutnya ada batang otak. Bagian otak yang ketiga yaitu batang otak. Nah, jadi batang otak ini dia merupakan bagian dari sistem saraf saraf pusat yang menghubungkan cerebellum dan medula spinalis. Jadi batang otak ini ataupun brainstem berfungsi mengatur seluruh dasar manusia seperti proses pernapasan, denyut jantung, kerja ginjal, dan lain-lainnya. Nah, jadi batang otak ini secara garis besar dia dibagi menjadi 3 segmen, yaitu mesencephalon. Ini bagian mesencephalon itu. Terus yang kedua ada pons, bagian pons. Ini bagian ponsnya. Terus yang ketiga ada bagian medula. Nah, jadi mesencephalon ini dia berfungsi antara penghubung antara pons dan cerebrum dengan cerebellum. Sedangkan si pons dia menempati bagian tengah dari batang otak dan memiliki jalur lintas naik turun seperti otak tengah. Terus sedangkan si medula ini dia merupakan struktur batang otak yang paling bawah dan akan melanjutkan ke kaudal sebagai medula spinalis. Baik, selanjutnya ada pembahasan dari si sumsum tulang belakang. Nah, jadi sumsum tulang belakang ini dia berfungsi sebagai penghubung impuls dari otak
terus memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Nah, jadi di bagian dalam sumsum tulang belakang ini terdapat yang namanya akar dorsal. Ini merupakan akar dorsal, yaitu mengandung neuron sensorik, dan juga ada yang namanya akar ventral. Akar ventral itu dia mengandung neuron motorik. Jadi ada juga ini bagian putih-putih ini, yang putih ini itu dia terdapat serabut saraf asosiasi. Terus selanjutnya kita akan membahas di sistem saraf tepi. Nah, jadi sistem saraf tepi itu dia terbagi menjadi dua, yaitu ada saraf somatis atau dia saraf secara sadar, dan saraf otonom atau tidak sadar. Jadi kita akan membahas di saraf somatis dulu. Nah, jadi pada saraf somatis itu terdapat 12 pasang saraf otak atau 12 saraf kranial, dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Nah, jadi 12 saraf kranial itu yang pertama ada olfaktori, dia itu berfungsi untuk penciuman. Terus yang saraf kedua ada optik, yaitu dia berfungsi sebagai penglihatan. Ketiga ada okulomotor, dia berfungsi sebagai pergerakan otot mata ke kanan kiri dan kelopak mata. Terus ada troklear, dia pergerakan bola mata juga. Terus ada trigeminal, dia berfungsi untuk perasa. Abdusen yang keenam, dia berfungsi untuk pergerakan bola mata juga. Fasial, dia berfungsi untuk pengecap dan pengatur mimik wajah. Sedangkan saraf yang kedelapan ada vestibulocochlear, dia sebagai pendengaran. Glosopharyngeal, dia sebagai pengecap dan penggerak faring. Terus juga nervus yang ke-10 ada vagus, dia itu pengatur suara dan perasa. Nervus 11 ada aksesoris, dia itu sebagai pergerakan leher dan pundak, pergerakan faring dan laring. Terus nervus yang terakhir ada hypoglossal atau hypoglossus, dia sebagai pergerakan otot lidah. Nah, kalau pada 31 pasang saraf sumsum tulang belakang, yaitu terdapat 8 pasang saraf leher atau vertikal, 12 pasang saraf punggung atau torakal, 5 pasang saraf pinggang atau lumbal, 5 pasang saraf pinggul sakral atau sakral, terus 1 pasang saraf ekor atau koksigial. Selanjutnya ada saraf otonom. Nah, jadi saraf otonom ini dia itu terbagi menjadi dua, yaitu ada saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, jadi saraf simpatik ini fungsinya itu selalu berlawanan. Jadi pada saraf simpatis ini, kita akan membahas di saraf simpatik dulu. Jadi sistem saraf simpatik ini dia berada di depan tulang rusuk bagian tulang belakang yang memiliki pangkal pada sumsum tulang belakang. Nah, jadi fungsi saraf simpatik itu dia bisa memperbesar pupil, terus penghambatan pengeluaran saliva, meningkatkan kerja jantung, memperbesar urat bronkus, terus juga pada lambung dia menghambat kerja jantung dan pankreas, terus pada hepar dia merangsang pelepasan glukosa, terus pada setelah itu fungsinya sekresi adrenalin dan non adrenalin, dan yang terakhir menghambat kontraksi kandung kemih. Sedangkan pada saraf parasimpatik, nah dia itu merupakan suatu saraf yang memiliki pangkal di sumsum tulang belakang lanjutan atau medula oblongata. Jadi dia pupil. Pada si parasimpatik ini dia untuk memperkecil pupil. Terus juga memacu produksi saliva, melambungkan jantung, stimulasi pengeluaran empedu dan kontraksi kandung kemih. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saraf simpatik dan parasimpatik itu dia fungsinya selalu berlawanan. Ini referensi yang saya gunakan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.